Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Rawahul Bukhari. Hadirin sidang jamaah, tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis yang kita sampaikan tadi, yang artinya sederhana sekali tetapi maknanya itu penuh dengan makna yang luar biasa. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Jadi segala perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang nilainya ibadah, amal solih, itu disebut dengan sedekah. Hari ini dalam framing kita yang dikatakan sedekah itu kan pemberian dari seseorang kepada seseorang lain, baik berupa harta, uang, pakaian, sandang, pangan dan sebagainya, itu dianggap sebagai sedekah. Saya memberikan uang 50.000, sedekah. Saya memberikan baju untuk seseorang, sedekah. Tetapi sebenarnya yang dikatakan dengan sedekah itu hal-hal yang menyangkut dengan aktivitas kita yang bernilai ibadah, itu adalah sedekah. Berarti bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini kita melaksanakan salat itu sebenarnya sedekah juga. Kita melaksanakan puasa selama 29 atau 30 hari, itu adalah sedekah. Kita melaksanakan zakat, melaksanakan haji, itu adalah sedekah. Termasuk infak, zakat, itu juga sedekah. Mengapa kita katakan demikian? Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kita kepada orang lain, kepada saudara kita, itu merupakan sedekah. Kan hanya dapat debit pengen takim ke orang lain, dapat senang orang lain. Wajah kita wajah yang memberikan motivasi kepada orang, itu kita enggak memberikan uang, tapi dikatakan sabda Rasul, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu dianggap sebagai sedekah. Tetapi hari ini sedekah itu ya sedekah, karena ada ayat yang lainnya mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu itu sedekah untuk mensucikan kamu. Nah, ini kan sedekah. Di ayat yang lain juga dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan sebagainya. 7 senif yang didapatkan oleh orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Artinya adalah sedekah itu bukan hanya sedekah yang hari ini kita ketahui, tetapi juga sedekah itu menyangkut dengan segala aktivitas kita yang nilainya ibadah, itu disebut dengan sedekah. Bapak-bapak dan tengku-tengku, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian oleh karenanya sedekah itu kalau kita bagi itu akan menjadi 2 bahagian. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sering kita dengar sedekah jariyah.
Seperti dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a anhu amalu illa min salas. Yang satu adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini betul-betul yang kita framingkan dalam fikiran kita itu sebagai sedekah. Sedekah jariah. Apa contoh sedekah jariah? Sedekah jariah itu adalah sebuah sedekah yang nilainya itu akan terus berlanjut, unlimited. Ya, dia secara terus menerus kita akan mendapatkan pahala walau kita sudah meninggal. Itu namanya sedekah jariah. Contohnya, masjid kita sedang membangun misalnya, kemudian kita memberikan sedekah untuk masjid 50.000 atau 100.000. Nah, 100.000 sedekah yang kita berikan itu akan terus berpahala kepada kita. Masjid itu akan dijadikan sebagai tempat ibadah, di masjid itu dijadikan tempat salat, masjid itu dijadikan sebagai tempat musyawarah, masjid itu dijadikan sebagai tempat beribadah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu sedekah kita itu terus mengalir sampai kita meninggal masih mendapatkan kita. Itu sedekah jariah. Tahu contoh lain misalnya, kita ingin membangun rumah, kebetulan jalan itu sempit untuk satu mobil. Kalau ada Honda yang bertolak belakang, ya, itu tidak bisa masuk Honda itu, karena memang muat untuk satu mobil jalan itu. Ketika kita membuat rumah, maka kita geser pagar kita ke dalam, kita memberikan barang 50 cm untuk memperluas jalan dan untuk memperlancar lalu lintas. Maka itu orang yang lewat di jalan itu, berlalu lintas jalan itu, selama jalan itu masih seperti itu dan selama orang-orang yang melintasi jalan tersebut, maka sedekah itu dikatakan dengan sedekah jariah, dan kita akan selalu mendapatkan pahala sampai kita meninggal dunia. Ini sedekah jariah. Contoh lain misalnya, kita membeli Al-Quran dengan harga 100.000 misalnya. Kemudian kita letakkan di masjid. Kemudian Al-Quran itu dibaca oleh seseorang, dibaca oleh jamaah yang laki, jamaah yang perempuan. Seperti hari ini ibu-ibu membaca sampai poh 8 bengok. Itu siapa saja yang memberikan Al-Quran dibaca oleh ibu-ibu tersebut, itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Man dalla ala khairin falahu misli ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka baginya itu pahala seperti orang yang berbuat kebajikan tersebut. Kita membeli Al-Quran nih, kemudian Al-Quran itu dibaca oleh ibu-ibu. Ibu-ibu membaca mendapatkan pahala luar biasa. Terus karena ibu mendapatkan pahala, kita yang memfasilitasi untuk membeli Al-Quran tersebut, ibu mendapat pahala, kita mendapat pahala tanpa dikurangin sedikit pun pahala orang yang membaca. Berapa pahala? Satu huruf Al-Quran 10 pahala. Satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu 'ashrus hasanat. Barang siapa yang membacakan satu huruf dari kitab Al-Quran, maka bagi dia itu mendapatkan 10 pahala dari tiap-tiap huruf. Falam aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, bahwa alif lam mim itu adalah sebuah huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak ibu sekalian, tak baca alif lam mim entong nyan mendeme pahala tanya 10 kali lipat, 30 kali lipat. Bayangkan kalau ibu paduk juz di bengah waran yang membaca 62 juz, 2 juz baca. Ya Allah, 2 juz baca paduk 20 haduk ribu kali ya.
Padu ribe huruf. Kali saja ibu-ibu. Kali 10 kali lipat pahalanya. Karenanya bagi ibu-ibu yang belum bergabung kalau ingin mendapatkan pahala. Bapak-bapak hendak ubah tiroro karena bapak-bapak lebih amal. Apalagi sedekah jariah itu kita membeli Al-Quran, kita khususkan kepada anak yang menghafal Al-Quran. Masya Allah, ini lebih banyak pahalanya, jariahnya lebih besar. Misalnya dia ingin menghafal surah-surah di dalam Al-Quran. Ya, saya umpamakan saja misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang kita yang membaca Al-Quran kan hanya seperti itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Habis ya. Kita mendapatkan pahala 10 kali lipat dari setiap huruf. Tetapi kalau kita memberikan Al-Quran itu kepada anak yang mau menghafal, dia belajar hafalan nih, belajar hafalan. Zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu. Ini orang menghafal. La raiba fihi, la raiba fihi, zalikal kitabu la raiba fihi, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Diulang-ulang. Ketika diulang-ulang itu berapa huruf itu diulang-ulang? Jadi menyona dan nyoyang na hafal Quran, nusumbang Al-Quran kuringnya. Pahalanya lagi lu muka mana? Man dalla ala khairin falahu bibisli ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, kita membeli Al-Quran seharga 100.000, kita sedekahkan untuk dia dan dia terus mengulang-ulang, terus menghafal-hafal, terus menghafal-hafal, maka kita mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan. Mudah kan? Jadi agama ini enggak sulit sebenarnya. Ingin mendapatkan pundi-pundi, ingin mendapatkan pahala-pahala yang besar, sebenarnya mudah sekali. Cuman kita kan tidak mau hari ini. Itu sedekah jariah. Berbeda ya dengan amal jariah ya. Berbeda dengan amal jariah. Tetapi sekarang sudah diidentikan. Sebenarnya bahasa agama itu sedekah jariah, bukan amal jariah. Itu kalau amal jariah itu, sebenarnya amal jariah itu kalau di negeri-negeri Arab itu seperti ini contohnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini jalan sedang diperbaiki, ada lubang yang menjadi no daerah Hitinan. Ini ke rumah Pak Ridwan Husin kebecut dengan kabar lubang-lubangnya nah. Kemudian ditempel di sana afwan al-a'mal al-jariyah. Itu seperti itu. Maaf, jalan Anda sedang diperbaiki. Itu amal jariah dalam orang Arab, orang Mesir, afwan al-a'mal al-jariyah. Artinya itu pekerjaan sedang diperbaiki, ada lubang. Tapi hari ini di perempatan, ya di simpang-simpang itu kan ada juga amal jariah yang membawa tabungan-tabungan. Itu dianggap saja sebagai lubang tuh ya. Seperti itu ya. Ya, seperti artinya ya agak memberikan kepada kita itu agak sulit untuk jalan karena sudah ada amal jariah itu. Jadi Bapak-bapak dan tunggu-tunggu sekali ibu-ibu, kalau kita identikan itu sedekah jariah bukan amal jariah. Itu yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, itu dikatakan dengan sedekah sabitah. Sedekah sabitah ini sedekah yang kita melakukannya selesai kita melakukan habis selesai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, salat 5 waktu sehari semalam, setelah kita melakukan salat selesai, enggak ada dia mengalir pahalanya, enggak sama dengan seperti sedekah jariah tadi. Kita puasa 29 hari, kita puasa, selesai puasa sudah selesai kita, pahalanya hanya sampai limited ya, pahalanya limited. Kita haji
Selama 40 hari kita melakukan haji umrah, selama barangkali ada yang 12, ada yang 20, selesai dari pulang haji, selesai dari pulang umrah, dah selesai. Tapi bapak-bapak dan ibu sekalian, walaupun demikian, dalam sedekah sabitah itu pahalanya itu bervariasi. Pahalanya bervariasi. Ada pahalanya, ada yang 27, ada yang 25, ada yang 10, ada yang sampai 700, ada yang lebih dari itu. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala yang besar itu? Mudah sekali. Hari ini salat kita, kan salat kita ini masing-masing salat di rumah misalnya, atau salat sendirian. Kalau kita ingin mendapatkan pahala 27, datang ke masjid melakukan salat jamaah seperti hari ini. Saban waktu di masjid itu ada 27 derajat, kita melaksanakan salat secara berjamaah, maka itu kita akan mendapatkan 27 itu. Mudah sekali. Di negara-negara Arab, di Mesir, di Timur Tengah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini misalnya waktu salatnya yang maktubah ini sudah selesai. Misalnya kita datang, ada 2 orang atau ada 3 orang yang datangnya terlambat, selesai kita bubar dari jamaah, itu datangnya misalnya pada siang hari jam 1:30. Di Mesir atau di Timur Tengah, kalau ada 1 orang yang melaksanakan salat, 1 orang, kemudian datang yang lain, teman dia atau orang lain, langsung mereka itu berjamaah. Karena mereka tahu 27 derajat itu lebih besar daripada salat sendirian. Tetapi hari ini kan kita enggak seperti itu. Na limang ro renja itino bat sabah tu suno sabah, itideh bat sabah tidih sabah. Ba ujung je sabah. Masing-masing kita salat sendirian. Padahal kan dia enggak jihar. Apa salahnya kalau misalnya kita bergabung mudah 27. Tapi kalau masing-masing salat di belakang dinding, di belakang tiang, hanahe sebenarnya, malah lebih mudah, apalagi masbuk. Hanahe. Tetapi kalau misalnya yang jihad, salat maghrib, salat isya, salat subuh, boleh jadi. Yang imamnya hanya baca ayat. Boleh jadi Al-Fatihahnya enggak pas, itu boleh jadi ya. Makanya kalau orang yang menjadi imam, lun kero hantar goblin doimu. Ada orang bertanya, Ustaz Kharis kok kenapa wate tarawih hantar gedayamu? Beda kan tarawih murawati hantar lilun. Menan kira-kira. Karena suara aja ahli. Asai kata tak menendangkan ayat-ayat kafarosu segala macam kaji menyona orang lain lulun seorang lain menyoka hana sama sekali yang baru ulun lagi orangnya bengohnya hana orang lain kakek ulun. Sedekah sabitah. Di rumah seperti itu juga. Ini ada beberapa kamar nih. Ada kamar ayah dengan ibu, ada kamar anak gadis, ada kamar anak muda, ada kamar anak-anak lagi. Bagi orang kaya ada cleaning service, ada pembantu. Pernahkah kita sekarang mengajak istri kita? Pernah. Nyonya hantam pernah mengajak bedakin. Menyo aning mit mentong umum 7 tonyan yan. Mentong tajak yuk nak salat berjamaah yuk. Mau dia. Hari ini ibu natam pakat di lintung di hai tayak salat jamaah tiga nah. Atau kita nyonya misalnya, ada enggak kita ngajak istri kita misalnya? Oh hana long Ustaz. Oh hana siaja tiga lagi. Indah kebersamaan. Ombalihnya icum jaro tanyo icum lagi ya. Nyorjekan ke hantai icum paling-paling kan tidon 3 orang raya haji, orang raya puasa. Ya, tapi kalau hari ini coba sekarang. Nah, kita mencoba untuk mendapatkan 27, tapi be tampil cid hana jak masjid mandu-mandu rumah ka hana sahur jak jiwa masjid jangan kau balalong. Pegahli Ustaz Khalis masing-masing danyo temayang rumah ngon jamaah ngorinong hana to tu tino ya. Kon aja nyanci tigogo. Ya. Nah, subuh misalnya udah terlambat. Ya, coba ajak istri kita, anak-anak kita. Tapi menyuka yang rai-rai anak agam hai timli ya. Baik semayang secara berjamaah hadian kita, duduk satu meja saja, makan satu meja, mereka enggak mau lagi. Cik lagi.
Menyokarai haitem li, mi begah bah haji tu male rajihkan lalu mung tanya dalam guti kitanya. Ibu ihro di atas bahu tanya. Nyokarai baca gaduh hal. Babak masjid kadang-kadang hai tepat ni. Sedekah sabitah. Yang kedua baca Al-Quran. Ya. Jadi membaca Al-Quran seperti yang kita utarakan tadi, misalnya man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja dari Al-Quran itu, maka dia mendapatkan 10 kebajikan. Ini sudah kita jelaskan tadi. Terus selanjutnya adalah infak. Infak itu adalah infak harta, infak pakaian, infak sandang dan sebagainya. Hari ini infak, kalau kita pikir memberikan traktir kepada orang lain itu infak. Infak itu berapa dapat pahalanya? Dapat pahalanya tahu berapa? Masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka bagi dia itu pahalanya seperti satu biji menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir itu menumbuhkan 100 biji lagi, 700.000 dapatnya. Kalau hari ini kita traktir kepada teman-teman kita hanya habis biaya 50.000, maka dia akan mendapatkan 700.000. Besar sekali. Oleh karenanya contoh yang jauh gede ya, coba-coba membayar, cepat-cepat membayar. Karena pahalanya besar sampai dengan 700.000 kali lipat. Bukan hanya itu, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk benda. Ada pakaian kita memberikan kepada, ini hampir Idul Fitri misalnya, ya. Ada enggak misalnya kita memberikan harta kita sedikit, harta kita, infak kita ini ada infak kepada saudara kita yang sedarah misalnya, ya, infak ya. Ada yang harta yang kita berikan, uang yang kita berikan atau apapun yang kita berikan adalah untuk tetangga. Yas'alunaka madza yunfiqun. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dikatakan, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, nafkah apa yang paling baik? Infak apa yang paling baik? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa infak yang paling bagus? Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah hai Muhammad, kata Allah, hai Muhammad katakanlah, ma anfaqtum min khairin, berikanlah nafkah infak itu yang baik-baik. Yang pertama kepada siapa? Falil walidaini, kepada kedua orang tua. Pada orang tua, kepada saudara kita. Saudara kita walaupun jauh misalnya, tetapi dia miskin, kirim kepada dia dalam rangka Idul Fitri, kirim dia. Berikan harta itu 500.000 kah, 1 juta kah, supaya dia bisa beli baju untuk anak-anaknya. Hari ini misalnya kita ada sedikit harta, yang mentiji tino yang naik tino dibringin dalam tum misalnya, ada seperti itu, berikan falil walidaini, yang pertama kepada kedua orang tua, kemudian juga kepada saudara-saudara kita yang sedarah, yang seibu sebapa, berikan kepada mereka. Karena kenapa di selanjutnya adalah wal akrabin dan karib kerabat. Karib kerabat itulah yang dikatakan dengan saudara-saudara kita. Tetapi bapak-bapak dan ibu sekalian, juga memberikan nafkah itu, infak itu bukan hanya kepada orang tua, juga adalah kepada karib kerabat. Karib kerabat yang kita maksudkan, yang pertama adalah saudara kandung kita, yang kedua karib kerabat itu adalah tetangga kita. Kita misalnya memasak sebuah masakan, tetapi harumnya itu sampai menyengat hidung tetangga kita, maka dikatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memasak kuahnya dan kuah itu tercium oleh tetangga di samping kita, bagikanlah kuah kepada orang tersebut.
Tetapi kalau demikian jangan hanya kuah saja yang diberikan. Ya misalnya ya kita masak ya kuah belangong tajuk ke becut. Atau misalnya kita membeli durian misalnya dan itu tercium sangat kepada tetangga kita, berikan durian itu kepada tetangga kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali inilah yang dapat kita sampaikan sebagai pengganti. Yang paling inti adalah pertama bahwa sedekah kita itu ada dalam bentuk jariah, ada dalam bentuk sabitah, tetapi nilainya itu nilai jariah juga sama dengan ini. 700.000 kita dapatkan pahala, boleh jadi itu seperti itu. Jadi mari kita bersungguh-sungguh, makanya dikatakan di awal ayat tadi huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk Allah uji siapa yang terbaik, yang terbagus, yang terindah nilai dari amal-amalnya. Nilai amal itu bisa kita dapatkan dari sedekah tadi, dari aktivitas kita beramal, baik dia amalnya dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan sebagainya, maupun dalam amalan kita yang bersifat individual seperti salat, zakat, puasa dan haji dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.